Nawawi juga memperbolehkan malahan jika seseorang datang berziarah kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan bil fulan menyampaikan salam padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Sebagaimana yang telah kita tahu bos ya, bahwasanya Wahabi ini gencar sekali melarang kita bertawasul. Ya bos ya, betul, bertawasul, melarang. Bahkan siapa itu namanya, itu menyamakan dosa orang yang bertawasul pada Nabi, dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Oke bos ya. Question, right? If one now decided to have a zina with his mother, and after having zina he comes to realization that he has impregnated her. Sekarang ini Wahabindo, siapa ini Ustaz, siapa ini? Nggak tahu lah Ustaz siapa ini ya. Sekarang Ustaz ini menyinggung tentang perkataan seorang muslim yang mengatakan, ya Rasulullah berilah saya syafaat. Oke, berilah saya syafaat. Kalau hadisnya, hadis mengenai cerita-cerita hari kiamat itu sahih banyak bos, yang mengatakan bahwasanya umat berduyun-duyun kepada para nabi untuk minta syafaat, tidak bisa meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Ini seluruh umat, mulai umat terdahulu sampai umatnya Nabi Muhammad, semuanya akhirnya minta syafaat kepada Nabi Muhammad dan disyafaati. Dan Nabi Muhammad ini memang diberi otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaatnya, bahkan kepada orang yang imannya hanya sebiji darah pun itu masih layak mendapatkan syafaat Nabi. Oke bos, kita saksikan bos ya. Boleh kamu mengucapkan, ya Rasulullah berilah aku syafaat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hal ini tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam agama Islam. Karena ini adalah meminta atau berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu sekarang dilakukan, maka berarti berdoa kepada makhluk, dan doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi syafaat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Maka ucapan ya Rasulullah berilah aku syafaatmu, maka ini adalah permintaan doa kepada Rasulullah, dan berdoa hanya milik Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya ya Rasulullah ingin berdoa, minta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan, karena berdoa hanya milik Allah dan tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Orang mengucapkan ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasulullah berikanlah aku syafaat. Dia mengatakan saya tidak sedang. Oke. Walillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu hanya milik Allah. Tapi Allah memberi otoritas syafaat itu kepada Nabi Muhammad. Bahkan waliullah, ulama dan para syuhada itu menurut keyakinan kita juga diberi otoritas untuk memberi syafaat pula di akhirat bos ya. Seperti itu bos. Ustaz ini kan menyamakan itu berdoa bos. Nah namanya doa itu kan harus meminta kepada Allah, bukan meminta kepada makhluk. Nah apa bedanya ini antara doa dan syafaat ini bos? Rata-rata Ahlussunnah wal Jamaah berdoa kepada Nabi itu tidak meminta kepada Nabi, tapi bihaqqi jahin Nabi, bihaqqi Sayyidina Muhammad. Betul, tawasulnya menggunakan itu dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad. Orang Islam meminta kepada Allah, rata-rata seperti itu bos, bertawasul itu bos ya. Mengenai hadis-hadis tentang ziarah para sahabat kepada Nabi itu sudah banyak beredar bos ya. Oke, kita tampilkan saja fatwa-fatwa ulama mengenai hal ini bos ya. Ini ma hukmu talabi syafaati min sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam biqauli isfa' lana ya Rasulullah
sallallahu alaika wa ala alika wasallam? Al-jawab, ini Darul Ifta Mesir Bos ya. La haraja syar'an fi talabi syafa'ati minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak apa-apa secara syariat meminta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu isfa' lana ya Rasulullah, wa mafhuhuma annahu wasilatuna ila Allah ta'ala ay yaqbala syafa'atahu fina. Maknanya adalah bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah wasilah kita kepada Allah untuk menerima syafaat Nabi kepada kita. Kan begitu Bos ya? Wa qad nassa al-fuqaha'u ala jawazi talabi syafaati minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para fuqaha, imam-imam fikih ini juga memperbolehkan meminta syafaat kepada Nabi. Ya, li'annahu wasilatuna. Karena sungguhnya Nabi itu wasilah kita. Kita mau berwasilah kepada siapa? Berwasilah kepada amal kita. Amal kita sebanyak apa? Lawang amal kita aja seumpama 60 tahun tidak pernah bermaksiat, andaikan lo ya, dibandingkan dengan nikmat mata yang diberikan Allah kepada kita, itu masih jauh lebih berat atau lebih banyak nikmat mata ini daripada amal kita selama 60 tahun tanpa bermaksiat sama sekali. Lalu kita tiba-tiba menuntut hak. Memang ada hadisnya, jika sudah masuk Islam beramal baik, hak hamba adalah surga. Ya, hadisnya sahih. Tapi semuanya itu kan butuh hisab nantinya, kan begitu. Kalau Anda mengandalkan itu, berarti Anda bertransaksi dengan Allah dan Allah menghitung juga, maka hitungan amalan Anda masih kalah Pak dengan nikmat satu saja, nikmat mata, belum nikmat yang lain-lain. Maka jika kita tidak mengandalkan syafaat Nabi sebagai wasilah, kita hanya akan gigit jari, kan begitu Bos ya. Kemudian kenapa Nabi itu sebagai wasilah? Ya, li'annahu wasilatuna wa nabiyuna asy-syafi' al-musyaffa' al-ma'ud bi syafa'ah wal maqam al-mahmudah ma'a mura'atil adab ma'a hadratihi fi hadhihi talabi bi tawjihil khitabi lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita itu memang yang diberi otoritas untuk memberi syafaat kepada umatnya, kan begitu Bos ya. Juga sebagai adab juga Bos ya. Oh, tata krama, akhlaknya. Ya, akhlaknya juga, kan gitu Bos ya. Bahkan Nabi sendiri pun juga pernah mendoakan Ummu Sayyidina Ali dengan bertawasul dengan hak-hak Nabi sebelumnya, kan begitu. Kemudian pendapat Imam Nawawi, qala al-Imam an-Nawawi fil majmu' fima yajuzu ayyuqala inda ziyarah fulan bin fulan yusallimu alaika ya Rasulullah aw nahwu hadhihi al-ibarah wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi wa yastashfa'u bihi ila rabbi subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi juga memperbolehkan malahan jika seseorang datang berziarah kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan bil fulan menyampaikan salam padamu, Bos ya, atau ibarat-ibarat yang semacam itu, untuk bertawasul dan meminta syafaat kepada Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad. Itu tidak apa-apa Imam Nawawi. Kemudian waqala al-Imam Ibnu Juzah fi al-Qawanin al-Fiqhiyah yanbaghi liman hajja ay yaqsuda al-Madinata fayadkhulu masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi wa yusallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala duji'ihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yashfa'u bihi ila Allah. Al-Imam Ibnu Juzah juga mengatakan bahwasanya siapa orang yang haji hendaknya dia pergi ke Masjid Nabawi untuk berziarah kepada Nabi. Kemudian wa yusalli fihi, bersolawat di situ, kemudian wa yusallimu, salat kepada Nabi dan mengucap salam kepada Nabi serta kedua mertua Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan begitu Bos ya.
untuk meminta syafaat kepada Allah. Nah, itu Pak, nggak apa-apa ya. Jika Anda berpendapat tidak boleh ya silahkan saja. Kami mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan ya, karena kami yakin Nabi Muhammad itu tidak meninggal. Betul, Mas. Karena apa ayatnya? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Iya. Janganlah kalian mengira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu meninggal. Bahkan mereka masih hidup, hanya saja kalian tidak merasakannya, tidak bisa mengetahui. Atau di akhir ayat yang lain berbunyi mereka tetap diberi rezeki. Setingkat orang-orang yang berjuang di jalan Allah saja tidak meninggal hakikatnya, apalagi sekelas Nabi Muhammad. Tentu beliau juga tidak meninggal, kan gitu Bos ya. Hanya jasadnya saja yang dibaringkan di tanah, tapi hakikatnya beliau masih hidup, kan begitu Bos ya. Hanya saja kita tidak mengetahui. Hanya orang-orang tertentu yang diberi hak oleh Allah yang memang dikehendaki yang bisa mengetahui Rasulullah itu Bos ya. Betul. Berarti kita soyakiannya sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya kita mengharapkan syafaat. Apa amalan kita, ibadah kita itu belum tentu. Jauh Bos. Jauh berarti yang kita harapkan nanti di hari akhir kiamat yaitu tidak lain adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau semua ditimbang umpamanya nih amal kita dengan dosa kita, jangan-jangan masih banyak dosa kita tuh, kan begitu Bos ya. Belum lagi dibandingkan kenikmatan Allah yang diberikan pada kita, makin jauh lagi amal kita. Kalau nggak mengharapkan rahmat Allah, syafaat Nabi, ya Bos ya, yang diberikan Allah kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kita mau mengandalkan siapa, kan begitu Bos ya. Betul. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.